Apalagi pembaruan status sistem, melakukan verifikasi sistem, mendapatkan data peserta. Nah, mendapatkan data peserta yang dimaksud di sini adalah dia dikasih atau sistem mengeluarkan. Sistem mengeluarkan, misalkan mencetak, sistem menampilkan. Kalau by Android, sistem ada tampilannya. Nah, gitu. Apa persepsinya? Gitu. Jika persepsinya adalah mendapatkan dalam bentuk file, dalam bentuk data, ya berarti sistem. Gitu. Mengambil toga, bagaimana, sistem atau bukan? Gitu kan. Jis, gimana Jis? Mengambil toga sistem atau bukan? Jis? Bukan, Pak. Bukan. Oke, geser. Mengelola perlengkapan. Kita cek kalimat yang di sini nih. Yang mengelola perlengkapan yang dimaksud di sini apa? Panitia mengelola perlengkapan. Berarti nah, tanya aja. Siapa? Yahya deh, Yahya. Ya gimana ya? Sistem atau bukan kira-kira nih? Bukan, Pak. Manual ya? Manual, Pak. Manual ini. Nah, membuat laporan bisa by system. Ini bisa by system. Oke, kita mulai geser. Ting. Ada 4 yang kegeser. Nah, bisa aja deh, gitu kan. Nah, karena kita sistem ya kita sistem aja lah. Udah, ngapain puyang-puyang yang manual. Baru kita geser lagi. Biar kelihatan ke atas. Tengah-tengah deh biar enak. Oke. Nah, setelah kita menentukan inilah kira-kira dari 12 udah menyusut ada 8 tuh 2 3 4 5 6 7 8 aktivitas sistem. Nyambung dengan kalimat pertama, apa saja yang dilakukan sistem? Nah, ini kira-kira 8 aktivitas. Nah, baru kita tentukan aktor. Nah, gimana sih nentuin aktor? Baca dulu aktor itu apa sih sebetulnya? Gitu. Aktor tuh apa gitu loh. Kita harus baca dulu. Aktor adalah orang yang terlibat ke dalam sistem. Itu aktor. Orang yang terlibat. Sebuah use case, satu biji ini nih, merepresentasikan sebuah interaksi hubungan antara aktor, pengguna maksudnya, dengan sistem. Antara aktor, pengguna maksudnya, dengan sistem. Nah, kita baru tentukan siapa saja yang terlibat, aktor yang terlibat, yang kita bisa sebut di sini terlibat ke dalam sistem. Siapa aja kira-kira? Gitu. Berdasarkan data tadi, gitu, berdasarkan kasus tadi. Nah, kita tentukan dulu. Aktor itu bisa orang. Sebetulnya bisa orang. Misal, siswa. Aktor juga hampir sama kayak entitas DAD. Aktor juga bisa bagian. Unit. Bagian keuangan. Tapi aktor juga bisa sistem. Nah, ini hati-hati. Kalau sistem ini adalah sub dari sistem lain. Bisa juga. Ini sengaja saya geser karena kita jangan pusingin yang ini dulu. Ya paling nggak ada kenal dulu bahwa
aktor itu tidak harus orang gitu loh, mentang-mentang gambar orang, tapi dia bisa sistem. Misalkan sistem akademik, sistem pembayaran, sistem keuangan gitu. Tapi kita kesampingkan ini dulu. Kita lihat cerita yang tadi lagi. Gitu kan. Siapa aja sih aktornya? Gitu. Kita tandain lagi. Mahasiswa, ya kan? Terus bagian keuangan. Terus panitia, ya kan? Mahasiswa, keuangan, panitia, keuangan, rektor, wakil rektor. Nah, kita bisa bilang dia satu bagian aja yang paling enak. Siapa? Pimpinan. Atau langsung kita bilang lembaga. Pimpinan lembaga lah, pimpinan. Ya. Oke. Udah. Gampang. Berarti akan ada 4 aktor gitu kan. Yang akan terlibat di dalam sistem ini. Yang akan terlibat di sini. Yang akan terlibat. Ini sistemnya. Gitu. Ini lingkungan sistemnya nih. Nah, baru kita lihat nih. Kita tarik garis. Ini siapa aja sih yang terlibat ke sini nih? Gitu. Kita kan berdasarkan tadi yang ini, yang di atas yang kelihatan tuh. Mendaftarkan diri. Ini udah hilang nih berarti nih. Hilang. Ya. Mendaftarkan diri siapa? Mahasiswa yang mendaftarkan diri. Berarti ini kita tarik garisnya dari sini ke sini. Klik. Habis itu ngapain? Pembaruan tagihan. Siapa yang membarui tagihan? Keuangan. Memperbarui tagihan. Siapa lagi? Mendaftarkan diri, pembaruan tagihan, pembayaran. Wisuda. Siapa yang membayar? Mahasiswa. Terus mahasiswa membayar, ini udah hilang. Hilang nih. Pembaruan status bayar. Nah, ini hati-hati nih. Yang memperbarui keuangan atau sistem. Gitu. Hati-hati tuh. Ketika dia bayar, pembayaran wisuda, pembaruan status bayar. Yang dimaksud pembaruan status bayar ini by system atau ketika bayar melakukan penginputan itu masuk ke kategori pembaruan status bayar atau bagaimana? Atau ketika diinput pembayaran otomatis sistem bekerja. Karena nanti akan ada cara beda lagi. Sekarang kita ambil ini jadi satu aja dulu ya. Kita anggap ini sistem. Jadi pembaruan status bayar. Siapa yang melakukan? Keuangan. Kita kan tadi kita lagi coba-coba nyocok ini. Ini cocoknya ke sini, ini cocoknya ke sini. Melakukan verifikasi siapa? Keuangan misalkan.
Terus panitia mendapatkan daftar. Siapa panitia? Nah, panitia di atas. Mahasiswa mengambil toga, udah kita hapus karena bukan sistem. Ini nggak usah diperdebatkan. Wah, manual bisa, sistemnya nggak usah dipusingin. Baiknya sistem, gitu. Tapi kalau ada yang mau mengulas manual, ya silahkan. Karena kan jadi lebih panjang. Panitia mengelola perlengkapan. Tadi kita hapus. Karena manual. Panitia membuat laporan wisuda. Nah, panitia membuat laporan wisuda. Nah, ini kita turunin aja biar enak nih, klik gitu. Ini ke sini, panitia membuat laporan wisuda. Terus apa lagi? Bagian keuangan memberikan laporan keuangan. Memberikan, kok membuat? Memberikan, ya membuat sih. Memberikan. Kita pakai kalimat tangan di sini biar gampang terjemahannya. Keuangan membuat, memberikan apa? Oke. Nah, terus aktor ini ngapain? Gitu kan? Aktor ini ngapain? Nah, otomatis aktor ini kan menerima laporan. Membuat laporan. Yang menerima siapa? Si ini. Memberikan laporan, yang menerima siapa? Ini. Dia menerima. Kalau nah, ini di sini deh. Biar gampang kan dilakukan sama sistem. Membuat laporan wisuda. Sama mendapatkan serta ke sini. Laporan wisuda ke sini. Nah, jadi nggak? Jadi nggak kira-kira use case? Jadi use case. Gampang nggak kalau sampai sini kira-kira? Gampang. Langkah pertama, tentukan aktivitasnya, rapikan, buang yang manual, ini yang kaitan sama sistem, kasih oval. Gitu, kasih oval. Jangan lupa kata kerja, diikuti kata benda. Nah, jangan lupa tuh, depannya kata kerja, diikuti kata benda. Boleh 2 atau 3 kata. Mendaftarkan kata kerja, diri, benda. Pembayaran, pembaruan kata kerja, tagihan, benda. Gitu kan. Tagihan tuh bentuknya gitu. Bukan menagih. Beda, kalau menagih itu kata kerja. Gitu. Dan seterusnya. Oke. Jadi kata kerja diikuti kata benda, itu use case. Udah kita tentukan, buat, udah taruh boundary-nya, taruh lingkungan sistem, udah tandain, nah ini lingkungan sistem pokoknya nih, gitu. Kalau tanpa ini, nah, kita nggak bisa salahkan bahwa di sini terjadi proses manual. Jelas ya? Gitu. Ini untuk
ini salah satu fungsi untuk menandai bahwa inilah lingkungan sistem. Tapi kalau kita nggak pakai, bisa jadi ada aktivitas manual di sini. Nah, nanti akhirnya bingung. Oke. Karena kita bicara sistem, kita sistem aja udah terus. Oke, habis itu kita lihat. Tentukan juga siapa aktornya. Aktor itu orang yang akan terlibat ke dalam sistem. Gitu. Terlibat dalam sistem. Dalam hal ini ada mahasiswa, ada keuangan, ada panitia, ada pimpinan. Nah, karena ada 4, ya udah kita bikin 4. Baru tarik garis. Selesai nggak? Selesai. Sampai ini. Selesai. Next. Sama kan? Jangan lihat contoh ini, kita nanti ambur lagi ininya. Lihat gambarnya aja. Gitu. Karena di sini pengguna. Ini contoh, karena ini contoh juga sama gitu. Cuma kan kita lagi membahas tadi kasus. Kira-kira gambarnya gitu. Next dulu. Gambarnya sama kan? Di kiri ada, di kanan ada. Ini kok ada admin? Kok ini ada pengguna? Ya, ada admin itu ya dia mereka sudah menyebutnya admin, itulah kadang-kadang ininya. Admin ya kadang-kadang bisa resepsionis. Pengguna ya nasabah. Prinsipnya ada. Ini sistem, aktor. Oke. Kita bicara itu dulu tuh. Sistem, aktor. Use case. Jangan melihat yang lain dulu, nanti bingung. Sama kan? Kiri kanan. Ya. Aktor, sistem, aktor lagi. Ya. Selesai. Gampang banget ya use case ya. Gitu. Itu nggak usah diiniin. Jadi selintas itulah use case. Gitu. Itulah use case. Gitu. Nah, yang harus diperdalam lagi, ingat bahwa use case itu tidak hanya simbolnya kalau kita bicara simbol. Ini kan relasi, ini relasi hubungan gitu antara ini sama ini penghubung. Nah, sementara berdasarkan simbol yang kita tahu, kita baca lagi berdasarkan literasi, literaturnya apa, teorinya apa, kita baca dulu. Di situ ada 4 model garis. Nih, itu 2, 3, 4 gitu. Ini gitu. Di sini nggak dijelasin detail. Kita coba cek yang ini. Relasi aktif, relasi pasif, generalisasi. Nah, itu nanti teorinya silakan baca. Generalisasi. Relasi aktif, relasi pasif. Nih, ya. Tanpa panah terbuka berarti aktif. Relasi pasif dengan panah terbuka. Ini generalisasi anak tuh biasanya nanti. Jatuhnya anak. Bapak, anak, cucu gitu loh. Dari masing-masing modul gitu. Nanti proses lah dari setiap proses, sorry. Oke, itu yang ini dulu kita lihat. Nah, ini syarat hampir sama dengan DAD. Nah, itu sih nggak usah dipusingin. Kita lihat nih. Konsumen ke pembelian barang. Konsumen aktif. Begini nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita bicara pembelian barang, gitu, yang beli kasir atau konsumen, jangan dibalik. Gitu. Kan kita tadi udah nentuin tuh kalimatnya. Jadi kita tentuin kalimat itu dulu. Pembelian, penjualan, aktivitasnya udah kita tentuin. Gitu. Pola perilaku sistem nih kita lewatin dulu.
ada beberapa catatan sih ini yang agak penting nih sebetulnya nih. Harus lebih jelas. Nanti ini saya share biar Anda baca. Nih, lihat bedanya. Aktif, pasif. Apa sih kok buka rekening pasif? Nah, ya, hati-hati. Yang dimaksud dengan aktif itu aktif dalam sistem dan pasif ke dalam sistem. Pertanyaannya, dari use case ini, gitu, use case ini sama ini, gitu, mana yang kira-kira ini berkaitan aktif atau pasif ke sini, ke sistem? Otomatis yang ke sistem yang aktif, gitu, karena sistem yang akan melakukan buka rekening manual, maksudnya bahkan nggak ada pembukaan rekening, judul itu ya, betul nggak, pembukaan rekening gitu, judul misalnya tutup rekening tuh kalimatnya kelihatan. Oke, satu, kita lihat contoh-contohnya dulu. Garis mana, cari, kita lagi lihat garisnya dulu aja. Oke. Kebetulan ini aktif semua ya, karena memang sistem ini langsung nih. Ujung panah pada hubungan mengindikasikan siapa dan apa yang meminta interaksi. Ingat, ini bukan aliran data, ya, beda. Siapa atau apa yang meminta interaksi, artinya ketika ada hubungan ini, siapa? Oh, ini sama ini, ya udah, kasih garisnya. Nah, sekarang kita cek. 852. Mahasiswa mendaftarkan. Terus di sininya siapa? Gitu. Mendaftarkan diri. Apakah di sininya bagian keuangan? Gitu. Kalau di sininya bagian keuangan, ya ini ditulis keuangan. Atau keuangannya pindah ke sini gitu ya. Keuangannya pindah sini. Ini kan masalah pengaturan tuh ntar. Kita cek yang tadi. Mahasiswa dengan lalu dapat mengikuti video dalam mendaftarkan diri untuk mengikuti sudah. Nah, pertanyaannya, pendaftarannya ini kemana? Ya, di sini ada kalimat yang tidak jelas. Pendaftarannya kemana? Apakah ke bagian keuangan ataukah ke panitia? Ya, kalau ke bagian keuangan, ya di sini bagian keuangan. Sehingga ada relasi antara ini ke sini sama ini ke sini. Gitu. Terlibat secara aktif. Gitu. Habis itu baru bagian keuangan kan, pembaruan tagihan. Tagihan siapa yang diperbarui? Nah, bagian keuangan ya kan. Pembaruan tagihan, tagihan siapa? Tagihan mahasiswa. Gitu. Ini bisa ke sini, terus ini bisa ke sini. Ini kita buang, kan? Karena kan udah pembayaran kan udah tuh. Jadi mahasiswa lakukan pembayaran wisuda kemana? Ke bagian keuangan. Gitu. Terus pembaruan status siapa yang melakukan? Bagian keuangan. Coba kita geser kemari ya, biar kan tadi kita cuma coret-coret doang. Nah, kita ngerapin sekalian.
Ini melakukan tadi pembaruan status apa, status bayaran apa. Nah, ini nanti ada turunan lagi nih. Ini yang dibilang turunan sistem. Ada status bayar, pembaruan status. Ini kita kesampingkan dulu, karena yang diperbarui ini kemana? Ke sini. Status pembayarannya si mahasiswa. Habis itu apaan? Melakukan verifikasi siapa? Bagian keuangan. Verifikasi apa? Verifikasi data tadi kan. Nah, ini hati-hati juga nih, bisa jadi ini merupakan turunan juga nih nantinya gitu. Tapi kita lewatin dulu lagi. Lewatin dulu karena kita belum bahas itu, ntar bingung nanti. Melakukan verifikasi apa? Status. Sampingkan dulu. Statusnya siapa? Verifikasi mahasiswa. Bukan mahasiswa melakukan verifikasi ya. Kalau tadi mau di sini semua ya di sini dikasih orangnya atau dibalik. Ini kan beda. Ini kalimat aktif, ini kalimat pasif gitu. Tapi yang melakukan verifikasi adalah bagian keuangan melakukan verifikasi ke sini. Ini udah bolak-balik nih supaya enak gambarnya dilihat. Gitu ya. Kalau misalkan ini jangan sampai ini. Oke. Habis itu baru, nah ini kita pindah lagi ke sini berarti. Terus sampai bawah, sampai membuat ini. Kita lihat di sini. Udah. Untuk yang aktif, sebaiknya gunakan garis tanpa panah untuk hubungan aktor dan use case. Jadi kalau kita ingin melakukan hubungan ini aktor, terus ini hubungannya, baiknya gunakannya tanpa garis. Ya, hati-hati nanti ketika ujian. Anda pakai garis panah terbuka atau enggak. Hubungan antara aktor yang menggunakan panah terbuka untuk indikasi bahwa aktor berinteraksi secara pasif. Kemana? Ke sistem. Artinya dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Pasif. Konsumen beli barang. Konsumen beli. Yang aktif ke sistem, konsumen atau kasir. Kan gitu. Sama kayak tadi. Yang aktif ke sistem, inilah nih. Mendaftarkan diri. Yang aktif ke sistem, mahasiswa atau keuangan. Makanya ketika melakukan pendaftaran, dia apa? Melalui apa? By system atau formulir. Kalau formulir, dibuang tuh nanti. Ini nggak ada nih. Gitu. Oh ternyata mahasiswa datang ke bagian keuangan, bilang, Bu mau daftar. Berarti kan sistem dengan bagian keuangan. Gitu. Berarti ini secara pasif. Yang aktif mana? Ini di sistem. Terus apalagi? Pembaruan tagihan dan seterusnya. Ya, Anda lanjutin. Jadi yang saya mau ingetin adalah ada tanpa panah terbuka. Ini panah terbuka tuh begini. Ada panah tertutup. Tertutup tuh ini ditutup, klik gitu. Jadi saya ulangi. Gunakan panah tanpa panah jika terlibat langsung ke dalam sistem. Saya dengan komputer, Anda dengan laptop, Anda dengan HP. Aktor use langsung ke sistem tanpa panah.
Kalau dengan panah, Anda yang input, orang yang bayar. Orang yang bayar ke use case tadi pakai panah, kasih tanda panah. Tapi kalau Anda tanpa panah, itu ngapalinnya gitu dulu. Jangan yang macam-macam, kecuali kalau Anda udah baca lengkap, silahkan. Ini kan cara yang simpel aja gitu, karena waktu itu juga agak ribet juga nih. Habis itu apa lagi? Nah, baru kita lihat turunan dari beberapa aktivitas. Kalau tadi kan kita belum buka tuh turunan-turunannya. Apa turunan dari beberapa aktivitas? Salah satunya adalah include. Gitu. Include yang dimaksud adalah nih, termasuk di dalam use case lain. Artinya include itu wajib ada kalau ada use case di dalam use case. Jika ada use case di dalam use case, kita wajib kasih include. Ya. Jika ada sebuah use case di dalam use case, artinya ini bapaknya nih, ini bapaknya, utamanya ini. Terus di dalam sini ada anaknya nih. Kecilin deh biar kelihatan anak. Nah, ini anaknya nih. Kalau ini ada di dalam ini, di include. Gitu. Contoh ketika mendaftarkan, bagaimana? Makanya ini nggak tahu nih. Ini modelnya kan harus jelas. Kita bicara lagi sekarang sistem. Kalau bicara sistem, gitu. Ngapain harus bagian keuangan, gitu. Kan bisa by, kalau web kan by web kan gitu kan. Atau ya by komputer lah, by sistem. Silakan kalau mau daftar tuh di situ ada layar ini tinggal diisi kan gitu ya. Kalau modelnya begitu kan enak, ini nggak perlu pakai tanda. Jadi langsung si mahasiswa yang daftar, formulir pendaftaran pakai Google Form, enter. Mahasiswa melakukan pendaftaran, terlibat secara langsung. Nah, ketika melakukan mengisi aktivitas tadi, ada aktivitas lain di dalam situ. Apa? Penginputan data diri misalkan. Misalkan Anda ketika melakukan pendaftaran, ada istilah menginput, memasukkan data. Misalnya contoh aja, memasukkan data lulus, misal. Jika ini adalah turunan ini, nah ini kita wajib harus include. Kita next lagi lihat dulu. Ini digunakan gitu, jika ada use case lain di dalam use case tersebut. Pemanggilan use case oleh use case lain, maksudnya pemanggilan ini oleh ini. Nah, contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Ini langsung contoh. Paling atas, misalkan apa yang paling gampang? Cetak kali ya. Cetak, simpan. Ya, simpan. Contoh kalau pemanggilan sebuah fungsi program, karena dia ada turunannya, kan kalau Anda belajar PBO tadi kan ada inheritance, generalisasi, apa segala macam tuh banyak tuh. Nah, kalau di dalam turunannya, ya otomatis gambarkan hubungan tersebut, input tadi, secara horizontal ke samping.
bukan ke bawah. Kalau ke bawah tuh vertikal. Gitu. Nih. Nih. Misal buka rekening, include kemana? Nih. Buka rekening, catat data pribadi. Gitu. Kita lihat simbolnya nih. Buka rekening, pembukaan rekening itu, buka rekening itu, aktivitas membuka itu punya anak. Jadi ketika buka, Anda input data, ngisi data, maksudnya catat data pribadi, ngisi data. Sama kayak tadi nih, ketika mendaftarkan ternyata Anda mengisi data. Data apa yang diisi? Lulus. Nah, karena dia diisi data lulus, ini punya anak. Kita tulis include, kita lihat tandanya. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Ini udah pelan-pelan ini nih. Kalau di AD kemarin kan tang pelan nih. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Tanda panah terbuka apa sih? Kok saya nggak paham-paham? Ini dia. Nih, tanda panah terbuka harus mengarah ke sub. Induknya ini, bapaknya ini, anaknya ini. Nah, tanda panah terbuka ngarah ke sini. Gitu. Kita lihat lagi. Gitu. Tidak boleh aktor dihubungkan pada use case. Nah, mana aktor? Gitu. Ini dia. Kalau ini kita pindahin ke sini, gitu. Tidak boleh aktor dihubungkan ke sini. Salah. Oh, ini kurang jauh, Pak. Ini geser lagi ke sini nih. Gitu. Jadi tidak boleh ini dihubungkan langsung ke sini. Yang terhubung itu anak dan bapaknya. Anak dan orang tuanya, sorry. Jangan nyebut bapak. Ada ibunya juga. Yang dihubungkan antara anak dengan orang tua. Paham sampai situ ya? Mahasiswa melakukan pendaftaran, punya turunan anak, punya sub aktivitas, ada sub kerjaan, ada sub lah pokoknya. Ngapain? Ngisi data lulusnya. Jika ada, maksudnya kalau modelnya begitu ya. Kalau ini di bahasa programming yang tadi, di dalam sebuah form, kalau ini form pendaftaran, sebuah modul mulai dari ujung atas, package, sampai N, kurung awal tutup, gitu kan. Nah, kira-kira case-nya apa aja sih? Nah, Anda bisa bayangin nggak? Kalau itu sebuah form, dari mulai ujung package, gitu kan. Package apa, import, bla 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 bla, sampai kurung awal tutup, kalau pakai Java, kalau pakai PHP atau yang lainnya, saya nggak kurang paham gitu ya. Misal, ini contoh gampang. Anda bisa bayangin gitu, ada berapa case di situ? Ada berapa case, ada berapa kakek, nenek, cucu, anak, buyut di dalam situ. Nah, itu yang saya bilang. Materi 11, Anda harus hafal ketika ada sebuah aktivitas turunan kalau bicara programming. Itu kita kesampingkan. Kita ini dulu, jangan jauh-jauh. Ya. Nih. Include anak punya bapak. Bapaknya yang aktif. Nggak boleh pakai tanda panah terbuka.
Yang boleh pakai panah terbuka adalah bapak ke anak. Gitu. Tidak boleh aktor dihubungkan pada use case. Nah, tidak boleh dihubungkan tuh. Ada beberapa catatan tidak boleh. Gitu. Oke. Selain include, ada extend. Dek. Ada yang namanya extend. Nah, ini beda lagi. Gitu. Apa sih extend? Kita baca dulu. Perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Perluasan dari ini jika sesuatu itu terpenuhi. Kalau misal Anda bisa memasukkan data lulus jika Anda sudah punya nomor sertifikat. Betul atau betul? Kan gitu, misal ya. Contoh. Jadi ada persyaratan khusus, ada kasus lain. Artinya ini akan ada cara untuk bisa memasukkan ini. Anda harus misal memiliki nomor misal aja ini mah gitu. Memiliki nomor ijazah. Memiliki nomor ijazah ini merupakan sebuah syarat. Artinya jika ini tidak terpenuhi, saya ulangi. Ini sudah pelan-pelan nih. Jika ini tidak terpenuhi, ini tidak bisa action. Artinya Anda tidak akan bisa menginput. Kalau ini tidak bisa menginput, apakah ini berhasil? Nggak bisa. Kalau ini nggak bisa dan seterusnya akhirnya kan. Artinya ini adalah sebuah syarat. Kita baca lagi. Disarankan mengurangi penggunaan extend supaya nggak panjang-panjang nanti tuh. Dan nanti makin ribet. Nah, itu kita lewatin. Tanda panah terbuka harus terarah ke parent. Tanda panahnya jangan kalau tadi dari orang tua ke anak, kalau ini dibalik dari anak ke orang tua. Dari anak ke orang tua. Secara vertikal, kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Tidak boleh sama, tidak boleh aktor dihubungkan pada use case. Jadi gimana caranya? Gitu. Ini kita buang dulu guys ya. Sini biar nanti kagak hilang nih. Hilang lagi. Yang mana nih yang kepake tadi ini panahnya kan gitu. Ya udah hapus dulu juga apa-apa sih. Kita bikin lagi. Kita lihat. Kita bilang tanda panah terbuka harus mengarah ke anak. Ke parent. Ini kan anak, ini bapak, ini anak, ini cucu. Ini sebuah syarat. Sebuah syarat dari apa? Dari ini. Ini bukan syarat ini, tapi ini syarat ini. Ini include-nya ini. Syaratnya dia ini. Ketika dia menjadi syarat, dia kita bilang extend. Ya, lihat. Contoh-contoh. Yang boleh dan tidak boleh. Selesai, nah kita lihat lagi. Ada yang modelnya inheritance. Digambarkan dengan sebuah garis panah tertutup pada salah satu ujung. Kalau tadi terbuka, kita bicara terbuka nih, dua-duanya nih tadi nih. Ini terbuka, include. Kita bisa tempel include kalau ini merupakan bagian dari ini. Kita bisa tempel dia extend kalau ini merupakan sebuah syarat ini berjalan. Ya. Ini tidak akan running kalau ini kagak diisi. Anda tidak bisa klik OK
kalau user password nggak diisi. Gitu kira-kira yang gampang. Jadi memasukkan user password sebagai syarat untuk login. Turunannya masukin user, extend, loginnya di sini. Login, melakukan pendaftaran. Nah, contoh. Oke. Harus digambarkan secara vertikal. Generalisasi digambarkan dengan sebuah garis terpanah tertutup pada salah satu ujung yang menunjukkan lebih umum. Artinya dari anak ke atas. Maksudnya dari yang bawah ke paling atas. Gitu. Ya kan, kayak misalkan bayar punya beberapa metode, ada metode bank, metode dan seterusnya. Nah, itu metode-metode itu bisa jadi ngarahnya ke umum. Nah, kalau dalam hal ini ketika mendaftarkan diri, ini kan contohnya karena di sini kira-kira ada kan nih, kalau nggak ada ya kita lewatin. Misalnya kita ambil contoh yang lain. Nih, pembayaran wisuda. Biar nggak hilang ntar. Ketika bayar wisuda, adakah caranya? Apakah caranya itu harus online? Misal internet banking, misal, atau ada beberapa pilihan yang gampang, cash apa bank kan gitu kalau pilihannya. Bayar cash, bayar online. Pada ntar bingung, internet banking, mobile banking, bingung lagi ntar. Pilihannya kan dua ini. Nah, ternyata ini turunan generalisasi dari sini. Kalau ini generalisasi dari sini, ini digambarkan ke yang lebih umum. Pakai panah tertutup. Harus digambarkan secara vertikal. Iya ya. Kiri ke bawah. Loh, kok ini salah? Iya, karena harus dari khusus ke umum. Yang khusus kan cash atau online tadi. Yang umumnya apa? Pembayaran. Nah, itu kalau generalisasi. Generalization. Inheritance. Nah, ada nih. Ada beberapa model inheritance. Gitu. Kita cek lagi. Panjang ya? Ya, kalau DAD aja 4, 6 tatap muka, ya ini juga 9, 18. Lihat. Dibuat ketika ada sebuah keadaan yang lain di belakang khusus. Oke, tadi udah lewat. Inheritance di bawah parent. Nah, inheritance use case di bawah parent use case. Artinya tadi umum ke khusus. Harus di bawah gitu. Kalau itu bagian dari inheritance harus begini. Ada inheritance aktor. Ini case. Ada aktor. Nih. Ini case. Sorry, saya pelan-pelan. Ntar bingung lagi. Ya. Ini tadi case. Artinya inheritance use case. Nah, ada inheritance aktor. Artinya inheritance tuh atau yang tergeneralisasi adalah aktor. Nih, misal begini nih.
Tuh. Simbol ini generalisasi aktor. Ini generalisasi dari use case. Bayar cash atau online. Nah, kan? Ada beberapa pilihan model di sini misalkan. Kalau berdasarkan case. Kalau berdasarkan aktor, gitu ya. Beda, nanti ininya beda lagi. Yang jelas ada dua model garis. Kita ketahui itu dulu dah. Satu untuk aktor, satu untuk use case. Oke. Di bawah base parent. Jadi kalau aktor di bawah parent bikinnya. Nih. Nasabah khusus. Anda punya, ya kalau nasabah itu kan punya beberapa kriteria. Perorangan, nasabah, semua orang nasabah. Tapi ada perorangan, ada perusahaan. Perorangan, perusahaan. Mahasiswa, apa sih, ada gak sih turunannya? Misalkan mahasiswa, mau gak di generalisasi lagi? Misal ternyata ada mahasiswa ranking, misal mahasiswa pandai gitu ya, pokoknya 10 besar gitu. Jadi dari khusus ke umum. Jadi parentnya itu yang paling atas, yang lebih umum. Oke, itu kira-kira begitu. Itu yang namanya asosiasi inheritance. Gambarnya pakai panah pasif, tertutup, bukan terbuka, bukan tanpa panah. Disebut inheritance. Oke, dah. Nah, penempatan lingkungan. Nah, bebas, jadi kita nggak ada ketentuan. Anda boleh menempatinya di mana aja. Yang jelas harus ditandai antara mana kinerja sistem, mana kinerja si user. Karena bisa jadi nanti ternyata, bisa jadi nanti kalau kita ketemu suatu saat, ternyata yang di sini nih, include-nya itu dikerjakannya di luar sistem yang inti. Ternyata di sini ada sistem inti nih. Di sini ada sistem inti. Ini dikerjakannya di luar sistem inti. Jadi harus jelas tuh nanti tolak ukurnya. Atau bisa jadi malah ini manual. Kalau ini manual, ya mau nggak mau harusnya di sini. Gitu. Nah, itu kan yang kayak gitu-gitu tuh hati-hati. Kita nggak usah bicarain itu dulu. Kita bicara tadi kasus yang ini kan. Nah, itu lingkungan. Untuk membuat penggambaran use case. Nah, yang penting itu dulu. Ya, yang penting itu dulu. Yang penting Anda tahu bagaimana menggambarkan sebuah aktor dihubungkan ke dalam use case dengan garis berbeda-beda. Garis aktif tanpa panah, garis pasif dengan panah. Maksudnya begini nih. Nih. Pasif gitu ya. Ini pasif, Pak. Ini include, ada tandanya. Apa itu include? Anak dari case utama. Case turunannya ini, case utamanya ini. Oh, ini juga, Pak. Ini pasif, bukan. Ini extend. Karena ada tanda ini. Apa itu extend? Ada case, ada use case yang menjadi use case kunci untuk melakukan running use case sebelumnya. Artinya jika ini tidak terpenuhi, ini tidak bisa jalan. Nah, dari kasus ini, gitu kan,
tadi udah muncul, kita udah buat tuh tadi, udah kita rapin tuh tadi, karena ada penjelasan ini kan, ada penjelasan ini. Nah, apakah dari kasus-kasus ini ternyata dia muncul beberapa tadi nih, include, extend, panah terbuka, tertutup, dan seterusnya, wajib digambarkan oleh UML. Makanya dibilang use case diagram dibuat enaknya berdasarkan proses. Ini setelah Anda tahu yang ini kita bilang dasar. Setelah Anda tahu dasarnya ini dulu, makanya disarankan itu saya suka sering bilang buat use case berdasarkan aktivitas proses per proses. Jangan secara sistem secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan, waduh, mabok. Akan ada berapa oval tuh di situ nanti. Di sini akan ada berapa oval. Makanya di panduan deskripsi dipisah. Ada misalkan, Anda sering dengar, makanya itu muncul kata use case login, use case daftar, apalagi use case bayar, apalagi use case dan seterusnya. Dari mulai start running aplikasi sampai finish, kira-kira ada berapa aktivitas, itulah dibuat use case-nya. Jelas ya? Jadi kalau UML itu wajib menjelaskan itu semua. Ketika bicara use case diagram, harus dikasih keterangan. Use case diagram login, use case diagram pembayaran wisuda, use case diagram pengambilan toga, use case diagram wisuda daring misalnya. Use case apa aja semua harus. Tapi ingat, sistem bukan manual, karena nanti akan ada turunannya. Karena nanti ujung-ujungnya ini adalah bicara coding. Kalau orang programming begitu. Jadi di situ inilah modul gitu ya. Paham ya gitu ya kira-kira? Ya, sampai situ. Jangan banyak-banyak dulu, tak banyak. Aduh, muntah 927. Banyak-banyak ntar mabuk, denger kagak. Ya. Ya, silakan. Udah 927. Ada yang mau tanya? Itu baru use case. Kita masih ada 3. Jadi use case itu baiknya dibuat per proses. Kalau di AD misalkan proses 10 pendaftaran peserta, proses 20 pengalihan bencana, proses 30 laporan. Berarti akan ada use case pendataan peserta, use case pelatihan, use case laporan gitu kira-kira. Jadi buat aktivitas untuk setiap proses. Kalau di DAD proses itu apa sih? Form. Nah, kalau di sini belum tentu. Jadi bebas-bebas aja, selama itu bisa jadi satu use case itu bisa terdiri dari beberapa form. Gitu. Silahkan aja. Gitu. Ya, silahkan. Baiknya dibuat berdasarkan proses-proses tadi. Itu use case diagram. Nah, baru use case kita. Itu pun masih depan. Maksudnya yang penting Anda tahu itu dulu tuh. Yang belakangnya sih nanti dulu. Karena dari situ aja udah banyak yang salah. Ketika menuliskan di bab 4 tuh nanti. Ada yang tanpa panah. Ini ditanya, ini kenapa pakai panah? Kok yang ono enggak? Ini kenapa panahnya tertutup? Kok yang ono enggak? Ini kan kenapa ada bacaan include? Kenapa ada bacaan extend? Coba, Anda bisa jelasin nggak tuh nanti? Gitu. Sama di adik. Loh, kok ini ada gambar kotak? Kok ini ada garis 2? Coba Anda bisa jelasin nggak? Kalau Anda nggak bisa jelasin tuh kenapa panah terbuka, kenapa panah tertutup, kenapa panahnya ke atas atau ke bawah atau ke samping, selesai sudah. Itu yang satu-satunya akhirnya nggak bakalan bisa sidang. Ya gimana mau sidang kalau RPL-nya masih ngulang tahun semester depan kan gitu ya. Nah gitu kira-kira itu UML. Baru use case kita masih ada 3, activity, sequence,
sama kelas. Silahkan, ada yang mau tanyain? Nah, kalau activity hampir sama dengan use case. Activity-nya nggak cukup kayaknya, 30 menit. Paling nggak 1 jam juga. Ya, Anda coba browsing aja, baca-baca dulu, karena nanti ada materinya juga ada. Baiknya kalau activity itu memang dibuat sama dengan use case, dibuat berdasarkan proses. Activity diagram login, activity diagram pembayaran, activity diagram laporan, sama. Tapi tetap aktivitas sistem yang dilakukan. Nah, activity diagram juga punya simbol, gitu, ya. Oke, silakan yang mau tanya sampai situ. Jelas apa? Jelas? Jelas ya? Gimana Jis? Jelas Jis? Jelas, Pak. Jelas. Apa yang jelas? Apa yang jelas Jis? Naufal Rabani, ada Naufal Rabani hadir? Naufal nggak hadir. Lagi nih, Amil. Amil ada Amil?